Alhamdulillah, alhamdulillahi ala nikmatil iman wal islam, nikmatan jazilatan ala tawami ila yaumil wajhil jamil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wal malikul munassahu an da'watil ubadil asnam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Zul-Wujizat Da'imati ila akhiril ayyam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin khairil khalqi fil ism wal maqam, wa ala alihi wa sahbihi alladhi jahadu fi sabilillah bisayfil mujahadati bil hikmati wal kalam. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi wa jatinabil azab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ila akhir ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa nabiyul karim. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir dari segala doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita semua. Dan mudah-mudahan segala dosa yang pernah kita lakukan, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi yang memberikan keselamatan dunia, terlebih-lebih sebagai Nabi yang memberikan keselamatan di akhirat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam khutbah pertama di mana saya bacakan salah satu ayat di mana Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, di mana terjemahannya Allah katakan tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini dari segi terjemahannya. Tapi dari segi tafsirnya, ayat ini mengatakan bahwa pada umumnya orang akan merasa sedih dengan kematian. Di sini ada kalimat pada umumnya, berarti ada juga orang yang ketika dia mau mati dia tidak bersedih. Sebagaimana disandingkan perkataan Rasulullah mengatakan tidak akan mati seseorang sebelum dia diperlihatkan di mana tempatnya. Jadi kalau ada orang yang bagus tingkah lakunya, bagus ibadahnya, nah ketika dia mau mati, sebelum dia mati akan diperlihatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah begitu sebaliknya, jika ada orang yang tidak bagus tingkah lakunya, lupa kepada Allah,
juga siksaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada orang yang bersedih ketika ingin diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi selama hidupnya di dunia dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Makanya dia bersedih. Dan kenapa ada orang merasa senang ketika ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mungkin tingkah lakunya selama hidupnya di dunia dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin dia merasa senang ketika ingin dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya kita semua berharap bagaimana kita semua nanti ini mati dalam keadaan yang baik. Saya teringat salah satu kisah dalam kitab Durratul Nasihin. Suatu ketika ada orang yang bagus ibadahnya yang ingin dicabut nyawanya. Nah, ketika itu Allah memanggil malaikat pencabut nyawa. Allah katakan, wahai malaikat pencabut nyawa, ada hambaku yang taat beribadah, kamu datangi dia dan cabut nyawanya. Maka pergilah malaikat pencabut nyawa ini untuk mencabut nyawanya hamba yang taat beribadah ini. Apa yang pertama dilakukan malaikat pencabut nyawa? Malaikat pencabut nyawa yang pertama dia lakukan ketika ingin mencabut nyawanya hamba yang taat beribadah, dia ingin cabut nyawanya dari mulutnya. Nah, ketika ingin dicabut nyawanya dari mulutnya, malaikat ini tidak bisa mencabut nyawanya. Kemudian dia kembali kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa mencabut nyawanya dari mulutnya. Maka Allah katakan, kamu memang tidak bisa mencabut nyawanya dari mulutnya, karena selama hidupnya, mulutnya digunakan untuk berkata yang baik. Mulutnya selama hidupnya di dunia, dia gunakan untuk memperbanyak berzikir. Nah, inilah kita perlunya berzikir. Nah, mungkin kita semua yang hadir, mungkin kita punya zikir masing-masing. Tetapi ada zikir yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, zikir setiap hari. Yang mana itu yang diajarkan zikirnya Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali kalau hari Jumat dia memperbanyak berzikir, dia ucapkan kalimat Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kalau hari Sabtu memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Kalau hari Ahad memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Kalau hari Senin memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau hari Selasa memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat dia menggabungkan Rasulullah, memperbanyak bersalawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian hari Rabu memperbanyak berzikir, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Kemudian hari Kamis memperbanyak berzikir, mengucapkan kalimat Subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa kali diucapkan dalam setiap zikir tak dalam sehari? Imam Al-Ghazali mengajarkan kita minimal zikir tak 1 kali 1000 kali. Apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali? Kata Imam Al-Ghazali, setelah saya amalkan zikir ini, maka Allah mudahkan urusanku dan Allah berikan keberkahan kepada aku. Nah, itu salah satu kehebatannya mulut tak ini dipanggil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka datang lagi malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ingin mencabut nyawanya dari telinganya. Nah, ketika ingin dicabut nyawanya dari telinganya, malaikat ini tidak bisa juga mencabut nyawanya dari telinganya. Maka Allah katakan, kamu memang tidak bisa mencabut nyawanya dari telinganya, karena telinganya semasa hidupnya di dunia dia senantiasa mendengarkan kata-kata yang baik. Telinganya
digunakan untuk senantiasa mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, inilah perlunya kita senantiasa mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran. Bahkan Allah sudah menjanjikan pahala orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran. Apa pahalanya? Orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran. Kata Allah, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan kepada Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah agar engkau mendapatkan rahmat. Coba kita bayangkan, hanya mendengarkan Al-Quran dengan syaratnya diam dan kita dengarkan, Allah berikan rahmat kepada kita. Tetapi kenapa masih ada saudara kita ketika dibacakan Al-Quran malah suaranya lebih besar? Bahkan ada yang marah ketika diperdengarkan Al-Quran. Padahal mendengarkan Al-Quran luar biasa pahalanya. Artinya apa Bapak? Mendengarkan saja bacaan Al-Quran pahalanya luar biasa. Bagaimana itu Pak kalau kita sendiri yang baca Al-Quran? Jadi sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian datang lagi malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini ingin mencabut nyawanya dari tangannya. Nah, ketika ingin dicabut nyawanya dari tangannya, malaikat ini tidak bisa juga mencabut nyawanya dari tangannya. Dia kembali lagi kepada Allah, ya Allah, saya tidak bisa cabut nyawanya dari tangannya. Allah katakan, kamu memang tidak bisa mencabut nyawanya dari tangannya, karena tangannya semasa hidupnya di dunia dia gunakan untuk senantiasa bersedekah. Nah, inilah kita fungsinya. Orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bersedekah. Karena kenapa? Ketika nanti kita kembali kepada Allah, di sinilah nanti banyak orang yang menyesal. Bahkan orang yang menyesal ini, yang ketika kembali kepada Allah, dia katakan kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akun minas solihin. Ya Allah, jika engkau berkenan menunda kematianku walau sedikit saja, walau sebentar saja, maka aku akan pergi bersedekah supaya saya termasuk orang yang soleh. Jadi bila nanti banyak orang yang menyesal, minta dihidupkan kembali kepada Allah. Untuk apa dia minta hidup kembali kepada Allah? Dia tidak minta hidup kepada Allah untuk pergi sholat. Dia minta hidup kepada Allah walau sebentar saja, bukan untuk pergi haji dan umrah, tetapi dia minta hidup kepada Allah walau sebentar saja, hanya ingin pergi bersedekah. Nah, alhamdulillah, saya dengar kita melakukan pembangunan tempat khusus. Disinilah mungkin peluang kita untuk bersedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah di tempat wudhu ini menjadi amal jariah. Coba bayangkan berapa orang yang berwudhu, dia mati beribadah, maka pahalanya juga mengalir kepada kita. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pelindung ketika kita kembali kepada masyarakat. Karena kata Rasulullah, ketika nanti kita kembali kepada masyarakat, matahari satu jengkal di atas kepala. Tetapi ada nanti orang yang tidak merasakan panasnya matahari di pada masyarakat. Siapa itu? Adalah orang yang senantiasa bersedekah, mendapatkan naungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian datang lagi malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa ini ingin mencabut nyawanya dari kakinya. Nah, ketika ingin dicabut nyawanya dari kakinya, malaikat ini tidak bisa juga mencabut nyawanya. Maka Allah katakan, kamu memang tidak bisa mencabut nyawanya dari kakinya, karena kakinya semasa hidupnya di dunia dia gunakan, dia langkahkan kakinya pergi ke masjid, kakinya dia langkahkan menuju dakwahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya malaikat kembali lagi kepada Allah. Malaikat mengatakan, ya Allah,
tidak ada lagi tempat tubuhnya yang bisa saya cabut nyawanya. Maka Allah katakan, wahai malaikatku, tuliskan namaku di telapak tanganmu dan perlihatkan telapak tanganmu kepada hamba yang taat beribadah yang ingin ku cabut nyawanya. Maka datanglah malaikat memperlihatkan telapak tangannya yang bertuliskan namanya Allah kepada hamba yang ingin dicabut nyawanya. Dan apa yang terjadi? Nyawanya, rohnya keluar begitu lembutnya tanpa diberikan siksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentunya inilah semua yang kita harap. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik, dan ketika dicabut nyawa tidak ada rasa sakit yang kita rasakan. Karena ketika dicabut nyawa Rasulullah mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan selain Allah. Ketika dicabut nyawa kata Rasulullah, luar biasa sakitnya. Bagaimana sakitnya yang paling kecil? Kata Rasulullah, ketika dicabut nyawa seperti tertusuk duri tubuh ini. Bagaimana paling besarnya? Seperti tertusuk 300 buah pedang tubuh ini. Tetapi dengan tubuh tak semua kita gunakan beribadah, insya Allah ketika dicabut nyawa tidak ada rasa sakit yang kita rasakan. Barakallahu fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa fiqhil hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.